Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bundarai. Hari ini kita lagi ada di Kota Tua yang berpusat di alun-alun Fathahillah, yaitu alun-alun yang ramai dengan pertunjukan rutin tarian tradisional. Wisata Kota Tua Jakarta yang juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia. Ini adalah sebuah wilayah kecil yang ada di Jakarta. Kawasan ini juga dijuluki dengan julukan Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan memiliki sumber daya yang melimpah pada saat itu. Di kawasan ini terdapat ragam bangunan tua yang masih terawat dan masing-masing memiliki sejarah. Ini tentunya dapat memberikan edukasi bagi setiap orang yang mengunjunginya. Destinasi wisata ini memberikan pengalaman yang berbeda karena lekat dengan suasana yang kental dengan gaya Eropa. Apalagi sekarang ini wilayah Kota Tua menjadi kawasan zona rendah emisi. Artinya, hanya beberapa kendaraan saja yang diizinkan untuk melintas di sekitar Kota Tua, sehingga udara yang ada di sekitar Kota Tua cukup bersih dan tidak terganggu oleh emisi kendaraan yang melintas, hingga memunculkan nuansa-nuansa seperti kota yang ada di Eropa. Nah, di Kota Tua ini ada beberapa rekomendasi tujuan wisata yang bisa teman-teman kunjungi. Di antaranya adalah Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, Magic Art 3 dimensi, Toko Merah Kota Tua, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Kantor Pos Kota Tua. Sekarang kita mau berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Keramik ini, Seni Rupa dan Keramik ini buka mulai hari Selasa sampai hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, untuk harga tiketnya sangat terjangkau, mulai dari 2.000 sampai 5.000 rupiah. Tanggal 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan ini dijadikan bangunan bersejarah serta cagar budaya yang dilindungi. Sekitar tahun 1967 sampai 1973, gedung tersebut digunakan untuk kantor wali kota Jakarta Barat, dan tahun 1976 diresmikan oleh Bapak Presiden saat itu, yaitu Bapak Soeharto, sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Dan pada tahun 1990 bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. Pada awalnya nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik, yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik.
Gedung museum dibangun dari tahun 1866 hingga tahun 1870 oleh arsitek yang bernama J.W.H.F.H. van Reeders dengan gaya arsitektur Eropa Empire atau biasa dikenal dengan neoklasik. Ciri khas bangunan dengan gaya tersebut pada bagian atas depan berbentuk segitiga, sedangkan bagian teras depan terdapat pilar atau doria. Pada awal dibangun, gedung museum seni rupa dan keramik berfungsi sebagai Dewan Keadilan Batavia yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Meijer pada tanggal 21 Januari tahun 1870. Kemudian sejak masa pendudukan Jepang hingga masa revolusi fisik, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1949, gedung tersebut dimanfaatkan oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) sebagai asrama anggota NMM atau Misi Militer Hindia Belanda. Pada masa Kedaulatan Republik Indonesia, gedung diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan digunakan sebagai gudang logistik. Kemudian pada tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor VOC di Hindia Timur. Nah, selain itu, Batavia ini juga dijadikan sebagai pusat perdagangan di Asia, dari ataupun juga yang keluar negeri melalui jalur pelayaran. Nah, menurut sejarah, gedung ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto atas gagasan dari Bapak Wakil Presiden Adam Malik pada saat itu. Koleksi seni lukis Indonesia yang ada di gedung ini dibagi menjadi beberapa ruangan berdasarkan periodenya, yaitu ruang masa Raden Saleh, yaitu karya tahun 1880 sampai 1890, ruang masa Hindia Jelita, yaitu sekitar tahun 1920-an, ruang Persagi, yaitu sekitar tahun 1930-an, ruang masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, ruang pendirian Sanggar yaitu tahun 1945 sampai 1950, ruang sekitar kelahiran Akademis Realisme yaitu tahun 1950-an, dan ruang seni rupa baru Indonesia yaitu tahun 1960 sampai sekarang.
Untuk koleksi seni rupa, museum ini mempunyai sekitar 500-an karya seni rupa yang terdiri dari berbagai teknik. Ada batik tulis, grafis, totem kayu, sketsa, sampai patung. Sementara untuk koleksi unggulannya ada karya Affandi tentang potret diri, Raden Saleh tentang Bupati Cianjur, Dullah tentang ibu menyusui, dan masih banyak lagi. Nah, pada tanggal 10 Juni tahun 1977, bagian sayap depan gedung ini diresmikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin, sebagai Museum Keramik. Dan tahun 1990 awal, Balai Seni Rupa digabung dengan Museum Keramik menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Adapun fasilitas gedung dari Museum Kesenian Seni Rupa dan Keramik ini terdiri dari ruang pertemuan atau aula, ruang terbuka atau plaza, serta taman yang dapat dimanfaatkan untuk acara-acara pameran temporer, pernikahan, seminar, lomba, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh Museum Seni Rupa dan Keramik setiap tahunnya adalah penyuluhan permuseuman, pameran temporer, partisipasi kegiatan di luar museum. Sedangkan untuk koleksi keramik menampilkan keramik dari beberapa daerah Indonesia dan seni kreatif kontemporer. Untuk keramik lokal dari abad ke-14 era Majapahit, lalu ada dari daerah Aceh, Yogyakarta, Lombok, dan lainnya. Selain itu ada juga koleksi keramik dari mancanegara seperti keramik dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, Eropa dari abad 16 sampai dengan awal abad ke-20. Dan keramik-keramik itu masih terjaga sampai sekarang. Museum ini juga mempunyai tempat pelatihan untuk membuat gerabah yang terbuka bagi pelajar dan umum. Di tempat ini pengunjung dapat mempelajari pembuatan gerabah mulai dari teknik pinching atau pijit, cetak, dan roda putar. Di sini juga disediakan oven untuk pembakaran gerabah.
Di gedung ini juga terdapat sebuah koperasi. Nah, di koperasi itu selain menyediakan makanan, juga menyediakan berbagai macam cenderamata seperti baju, topi, kesenian lain serta buku-buku juga bisa teman-teman dapatkan di sini. Ini adalah ruangan bermain anak, supaya anak-anak nggak bosen kalau kita ajakin ke museum, bisa diajakin main ke sini dulu. Kalau mereka juga lagi capek, boleh sekalian istirahat sambil main-main di sini. Di gedung museum ini terdapat juga perpustakaan yang memiliki buku-buku seni rupa dan keramik yang bisa dijadikan panduan tentang seni rupa. Nah, teman-teman, sekian dulu perjalanan kita melihat Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Semoga kalian menikmati video ini dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.